Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Iqmal, mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI dengan NPM 2022 43502 851. Video ini merupakan demo aplikasi yang saya kembangkan sebagai bagian dari penyelesaian tugas akhir saya, yaitu implementasi algoritma a priori untuk prediksi pola pembelian kedai pramuka Alphard Scott yang diimplementasikan pada kedai pramuka Alphard Scott. Aplikasi desktop berbasis Java ini dirancang untuk membantu pengelola toko dalam menemukan pola pembelian produk secara cerdas dan otomatis. Oke, di sini saya sudah menampilkan halaman login dengan judul a priori sistem kedai Alphard. Di sini saya memakai konsep dengan warna coklat dan kuning, yang dimana di sini ciri khas pramuka, lalu di bawah judul ada username dan password, lalu di bawahnya ada button login dan exit. Di sini kita input username dengan nama admin, lalu kita input password admin dengan huruf kecil semua. Di sini kita tekan button loginnya, lalu berisikan pesan login berhasil, selamat datang admin. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah masuk ke halaman dashboard. Di sini kita maximize dulu. Lalu kita di sini ada judul selamat datang admin, judul sambutan. Lalu di bawah judul sambutan ada subjudul sistem analisis data mining penjualan produk menggunakan algoritma a priori. Di bawah subjudul ada cart total produk dengan sebanyak 48 item. Lalu ada cart total transaksi dengan sebanyak 604 data transaksi. Lalu ada cart stok menipis atau kritis dengan data yang produk yang menipis adalah 10. Lalu di bawah cart ketiga produk ini ada tabel riwayat transaksi dan riwayat analisis a priori. Kita lanjut ke halaman daftar produk, menu fitur daftar produk. Di sini adalah data kelola produk dengan judul data kelola produk, manajemen inventaris produk kedai pramuka Alphard Scott. Di sini ada di sebelah kanan ada button tambah produk, di bawah judul ada pencarian nama atau kode produk, dan di bawah pencarian ada tabel daftar produk di mana berisikan kolom kode produk, nama produk, kategori, harga, stok, serta aksi edit dan delete. Di sini saya coba ingin mempraktekkan tambah produk dulu. Di sini saya tambah produk, kode produk P049 dengan nama produk tali tambang. Lalu kategorinya adalah perlengkapan dengan harga 15.000, dengan stok ada 19. Kita simpan. Produk berhasil ditambahkan. Coba kita cek di daftar produk apakah memang sudah berhasil ditampilkan. Nah, di sini sudah berhasil ditampilkan dengan kode produk P049, nama produk tali tambang, kategori perlengkapan, harga 15.000 dan stok 19. Lalu saya ingin mencoba memvalidasi pencarian di mana saya ingin mencari kode produk P023. Di sini P023 kode produknya dari nama produk bed TKU Terap dengan kategori bed atau lencana dan harga 5.000, stok 28. Saya coba validasi pencarian dengan menggunakan nama produk. Misalnya saya cari nama produk TKU Terap, TKU Terap. Nah, di sini sudah terlihat
sistem menampilkan keyword yang dimana menyesuaikan nama produk itu sendiri. Di sini ada kode produk P023 dengan nama produk BET TKU Terak, lalu kategori BET atau lencana dengan harga 5.000, stok 28 serta lalu kita lanjut mengedit produk. Di sini saya coba mengedit produk seragam pramuka siaga. Saya klik edit. Di sini kita coba atur stoknya menjadi 18 item. Lalu kita simpan. Data produk berhasil diperbarui. Di sini seragam pramuka siaga sudah menampilkan stok 18. Lalu kita coba aksi delete ini. Oh iya, untuk data produk yang terbaru akan menampilkan di beranda juga, di mana tadinya 48 menjadi 49 item. Kita lanjut aksi delete. Apakah berhasil dihapus? Apakah Anda yakin ingin menghapus produk tali tambang ini? Sistem menampilkan validasi konfirmasi hapus. Di sini saya akan mencoba untuk menghapus data produk. Produk berhasil dihapus. Nah, di sini yang tadinya 49 produk menjadi 48 produk lagi. Apakah di beranda menampilkan 48 produk? Nah, di sini total produk menjadi 48 produk lagi. Lalu kita lanjut ke data transaksi. Di data transaksi, judulnya adalah data transaksi penjualan dengan subjudul kelola riwayat transaksi pembelian produk untuk analisis a priori. Lalu di bagian kanannya ada button tambah transaksi. Di bawah subjudul ada pencarian ID transaksi ataupun nama produk. Lalu di bawah pencarian ada tabel dengan kolom ID transaksi, tanggal, item produk, dan total harga, serta aksi delete. Lalu di sini saya ingin menjelaskan tambah transaksi dulu. Jika kita mencoba untuk menambah transaksi, maka sistem sudah mengotomatisasi transaksi terbaru, ID transaksi terbaru, dengan tanggal secara real time. Di sini saya coba ingin menceklis seragam pramuka siaga dan kacu pramuka dengan item 2 dan kacu pramukanya ada 3. Sistem akan menghitung total dari setiap item yang saya pilih dan saya tambah masukkan jumlah produknya dengan total harga 220.000. Kita simpan transaksi. Transaksi berhasil disimpan. Kita cek apakah TRX 605 ada di dalam daftar transaksi. Nah, di sini terlihat data transaksi benar-benar diperbarui dengan dimana kode ID transaksi TRX 605 di tanggal tahun 2026 bulan 8 tanggal 16 dengan item yang dibeli adalah seragam pramuka siaga 2, kacu pramuka 3 dan total harga adalah 220. Lalu saya ingin mencoba cek pada bagian beranda apakah TRX 605 akan tampil. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini riwayat transaksi terbaru adalah TRX 605 2026 bulan 8 tanggal 16 seragam pramuka siaga 2 kacu pramuka 3 dengan total transaksi adalah 220. Nah, di sini sudah menampilkan data transaksi terbaru. Lalu kita lanjut ke fungsi lainnya. Di sini kita coba cari ID transaksi. Misalkan saya ingin mencari TRX 435. Nah, di sini
ID transaksi yang saya cari sudah terlihat apa saja item yang dibeli. Di sini ID transaksi 435 dengan tanggal pembelian 2023 bulan 8 tanggal 29. Item yang dibeli adalah bed tanda pelantikan pramuka, bed TKU rakit, boni, ringkacu, sertifikat TKU penggalang kerak, TKK Madya penggalang dengan total harga 94.000. Lalu saya ingin coba aksi delete. Nah, di sini saya coba aksi delete yang data transaksi yang baru saja kita masukkan. Kita coba hapus data transaksi. Apakah Anda yakin ingin menghapus transaksi TRX 605? Ya, kita hapus. Maka transaksi berhasil dihapus. Nah, di sini akan menampilkan data transaksi terakhir 604 tahun 2023 bulan 12 tanggal 21 dengan item produk celana panjang kantong 6, sertifikat TKU penggalang terap dan TKK utama penggalang dengan total harga 176.000. Nah, di sini kita cek beranda apakah juga terhapus di riwayat transaksi. Nah, di sini juga terhapus bahwa TRX 605 akan terhapus juga di halaman beranda gitu. Lalu kita lanjut ke menu fitur analisis a priori. Di sini tampilan analisis a priori dengan judul analisa algoritma a priori, subjudul proses pencarian, pola asosiasi dan rekomendasi produk secara otomatis. Lalu di bawahnya ada set parameter dan item di mana di sini pengguna dapat bebas mengatur parameter support dan confidence yang ingin ditentukan. Lalu di bawahnya ada periode tanggal analisis di mana di sini pengguna dapat mengatur periode tanggal transaksi yang ingin dianalisis dari kapan sampai dengan kapan. Lalu di bawahnya pengguna juga dapat memilih produk apa saja yang ingin dianalisis. Lalu di bawahnya ada button proses analisa a priori dan di bawahnya reset analisa a priori. Nah, di sini saya coba melakukan oh iya, sebelum itu di samping kanan ada frequent item set, ada frequent 2 item set, association rules dan paket bundling. Di sini masing-masing kolom mempunyai tabelnya masing-masing untuk memberikan hasil dari frequent item set, frequent 2 item set, lalu association rules dan paket bundling. Di sini saya coba mengatur set parameter menjadi tetap 94% dan confidence-nya menjadi tetap 40%. Dari tahun 2022 sampai dengan 2023 dan saya ingin mengatur di bulan Oktober dan sampai dengan bulan Desember. Di tanggalnya saya mengatur di tanggal 23 lalu sampai dengan 21. Nah, saya ingin memilih produk untuk semua produk untuk dijadikan sebagai analisis a priori saya. Lalu kita klik button proses analisa a priori. Perhitungan algoritma a priori berhasil dijalankan oleh sistem. Di sini sudah ada pesan informasi. Nah, di sini yang memenuhi parameter dari batas minimum 9% ada 15 produk. Yang pertama ada baret, seragam pramuka PDH Penggalang, bed awesome, ringkacu, tali kur penggalang, bed kuarcap, kaos kaki hitam, bed kuarda, tato penegak, kacu pramuka, ikat pinggang pramuka, boni, TKK Purwa Penggalang, TKK Madya Penggalang, serta TKK Utama Penggalang. Di sini saya bacakan frekuensinya baret dengan 145 transaksi support 24,01%. Lalu seragam pramuka PDH Penggalang
dengan frekuensi 144 transaksi dengan support 23,84%. Lalu ada Betwasem di mana frekuensinya ada 141 transaksi dengan support 23,34%. Lalu ada Ringkacu, frekuensinya ada 133 transaksi dengan perhitungan support 22,02%. Lalu ada Talikur Penggalang ada 130 transaksi 21 dengan minimum perhitungan support 21,52%. Lalu ada Bet Quartcap dengan frekuensi 128 transaksi dengan perhitungan support 21,19%. Lalu ada Kaos Kaki Hitam dengan frekuensi 126 transaksi dengan perhitungan support 20,86%. Lalu ada Bet Kuarda ada frekuensi dengan 123 transaksi dan support 20,36%. Lalu ada Tato Penegas dengan frekuensi 121 transaksi dengan perhitungan support 20,03%. Lalu lanjut ke Kacu Pramuka dengan frekuensi 117 transaksi, di mana perhitungan supportnya adalah 19,37%. Lalu ada Ikat Pinggang Pramuka, di mana frekuensinya ada 72 transaksi, supportnya ada 11,92%. Lalu ada Boni, 66 transaksi, 10,93% perhitungan supportnya. Lalu ada TKK Purwo Penggalang dengan frekuensi 63 transaksi dengan perhitungan support 10,43%. Dan TKK Madia Penggalang dengan 60 transaksi 9,93% perhitungan support. Lalu terakhir ada TKK Utama Penggalang dengan frekuensi 57 transaksi dengan perhitungan support 9,44%. Nah, di sini perhitungan support adalah di atas batas minimum support dari 9, yang dimana jika minimum supportnya terhitung 9%, maka tetap akan dijadikan status memenuhi. Jika di bawah 9%, misalkan adalah 8,99%, maka dinyatakan tidak memenuhi, meskipun beda 0,1% doang. Lalu kita lanjut di frekuensi 2 item set, di mana ada kombinasi produk. Di sini ada baret dan tato penegak, yang dimana frekuensinya ada 56 transaksi yang berbarengan dengan supportnya 9,27% dengan status memenuhi. Lalu ada juga seragam pramuka PDH Penggalang dengan Talikur Penggalang, yang dimana frekuensinya adalah 56 transaksi berbarengan dengan support 9,27% dengan status memenuhi. Lalu kita lanjut ke association rules dan paket bundling. Nah, di sini jelas aturan asosiasi yang dihasilkan adalah jika membeli produk X, maka membeli produk Y, di mana jika membeli Talikur Penggalang akan membeli seragam pramuka PDH Penggalang. Begitupun jika membeli tato penegak akan membeli baret. Di sini perhitungan supportnya 9,27%, sama-sama 9,27%. Terus dengan perhitungan confidence ya, kalau Talikur Penggalang dan seragam pramuka PDH Penggalang mempunyai confidence 43,08%, liftnya 1,81 dengan status memenuhi. Lift lebih dari 1, maka kombinasi antar dua produk dinyatakan mempunyai hubungan yang kuat. Begitupun juga tato penegak dan baret gitu. Mereka mempunyai perhitungan support 9,27%, confidence-nya mereka 46,28%, dan liftnya dia paling tinggi daripada Talikur Penggalang
dan seragam pramuka PDH Penggalang dengan lift 1,93, status memenuhi. Nah, di sini saya coba simpan hasil analisis a priori berhasil disimpan. Di sini kita coba riset, maka data analisa telah diriset. Jadi di sini tidak menampilkan apapun. Nah, kita coba cek di beranda. Jika kita tadi menyimpan, ya harusnya di beranda akan ditampilkan. Nah, di sini sudah ditampilkan parameter dan waktunya. Di sini supportnya 9%, benar. Confidence-nya 40%, benar. Lalu waktunya ada di tahun 2026, bulan 8, tanggal 16, di jam 3.35 detik 11. Lalu di sini ada hasil analisis berdasarkan pengolahan data penjualan menggunakan algoritma a priori, analisis a priori dengan 47 produk item set, 2 kombinasi dari frequent 2 item set, dan 2 rules. Berikut adalah rekomendasi paket bundling produk yang paling potensial. Yang pertama ada kombinasi tato penegak dengan baret, confidence-nya 46,28. Lalu yang kedua ada kombinasi tali kur penggalang dengan seragam pramuka PDH Penggalang, confidence-nya 43,08. Oke, di sini saya mau coba melanjutkan penjelasan saya tentang halaman cetak laporan. Nah, di sini halaman cetak laporan judulnya adalah cetak laporan, subjudulnya adalah laporan transaksi penjualan, dan riwayat analisis algoritma a priori. Nah, di sini kita bisa mengatur periode, tanggal, bulan dan tahun untuk menampilkan data transaksi. Lalu di sini kita bisa cetak laporan untuk mencetak hasil analisa dan laporan penjualan. Di sini saya kasih misalkan saya ingin mencetak laporan di bulan Oktober 2022 seperti tadi, di bulan Desember 2023. Jika kita klik button tampilkan data, maka akan keluar semua hasil periode dari Oktober 2022 sampai dengan Desember 2023. Harusnya memiliki data transaksi 604. Nah, di sini sudah terlihat memang mempunyai 604 data transaksi. Nah, di sini kita coba cetak laporan. Kita cetak, di sini ada dialog cetak laporan. Yang pertama ada cetak laporan penjualan, kedua ada cetak hasil analisis a priori, yang ketiga adalah cetak laporan penjualan dan hasil analisis a priori. Nah, yang pertama kita coba cetak laporan penjualan. Nah, di sini menampilkan pratinjau cetak laporan penjualan. Di sini kita perbesar. Nah, di sini menampilkan semua laporan penjualan. Di sini terlihat total transaksi ada 604 dan total keseluruhan penjualan terkisar Rp117.911.000. Lalu kita coba cetak PDF. Di sini kita mencetak kita taruh di dokumen. Di sini masih memiliki tipe file HTML. Jadi kita harus manual lagi untuk mencetak PDF. Kita save, kita klik OK, maka akan menampilkan Chrome atau Mozilla. Nah, kita di sini Ctrl P untuk melakukan save PDF. Ctrl P. Nah, di sini menampilkan ada 25 halaman. Di sini 604 data transaksi. Kita cek semuanya. Nah, di sini benar ada 604 transaksi dengan di bawah data transaksi ada total penjualan terkisar 2.633 jumlah item yang dibeli.
dan total harga. Lalu kita coba save PDF. Nah, kita taruh di dokumen, kita namain laporan penjualan 1. Kita save. Nah, di sini sudah melakukan save, kita cek. Ini kita close dulu. Kita cek apakah memang sudah ada di halaman di file manager. Kita ke dokumen, cetak PDF. Kita coba cari aja dulu laporan penjualan 1. Nah, di sini sudah ada. Kita cek laporan penjualan 1, maka menampilkan data PDF seperti ini. Terlihat rapi dan terstruktur juga. Nah, lalu kita lanjut ke bagian kita cetak XLS. Kita cetak melalui Excel. Di sini juga tipe filenya masih HTML. Jadi kita harus melakukan save manual. Kita save, kita oke, kita cek ya. Kita cek di bagian file manager. Saya tadi naruhnya di download data penjualan selama 1 tahun. Lalu kita cek di bagian Excel. Belum keluar. Ini kita hapus dulu. Oke, kita cek. Nah, ini baru. Oke. Nah, di sini sudah terlihat. Sorry, saya simpan di download. Saya salah. Di sini laporan penjualan. Nah, kita yes. Nah, di sini sudah menampilkan laporan penjualan berupa file data Excel. Di sini perlu manual lagi untuk menyimpan tipe file Excel. Kita save as, kita browse, kita coba masukkan ke dalam download dengan kita ambil Excel workbook, kita tulis laporan penjualan. Kita save. Nah, di sini kita close. Kita cek di bagian download. Nah, di sini sudah tampil download laporan penjualan. Nah, di sini sudah menampilkan tipe file XLS atau sudah menampilkan sesuai standarnya. Nah, di sini terlihat Kedai Pramuka Alphard Scott laporan penjualan periode 1 Oktober sampai dengan 31 Desember 2023. Oke, kita lanjut ke cetak laporan hasil analisis. Ini kita close. Oke, kita cetak laporan. Kita pilih cetak laporan hasil analisis. Maka sistem akan menampilkan dialog pilihan untuk menampilkan apa yang kita mau cetak dari hasil analisis. Di sini ada ID 1, 2, dan 3 yang paling lama sampai yang terbaru. Di sini saya coba
ingin mencetak hasil analisis di tanggal 2026, bulan 8, dan tanggal 16 yang terbaru. Saya klik di sini, ada button zoom, ada zoom in dan zoom out. Di sini kita cetak PDF. Nah, kita coba taruh di dokumen. Oke. Nah, di sini kita Ctrl P, sama seperti tadi, kita save. Nah, maka akan menampilkan PDF laporan hasil analisis a priori. Kita save. Di sini kita close, ini kita close. Kita coba cek file manager. Kita ke dokumen, kita cari, oke, di download mungkin ada dokumen hasil. Kita cari hasil. Nah, di sini sudah terlihat. Nah, di sini laporan hasil analisis a priori. Nah, di sini sudah menampilkan dari laporan hasil analisis a priori. Di sini ada nomor, tanggal benar, jamnya benar, support 9% benar, confidence 40% benar, data transaksi yang digunakan untuk analisa 604 benar, hasil analisis dan rekomendasi ini benar ya. Jadi kita lanjut ke step berikutnya, yaitu menampilkan cetak laporan dan cetak laporan penjualan dan hasil analisis. Kita cetak laporan penjualan dan hasil analisis. Kita pilih yang saya ingin yang terbaru saja. Kita oke. Kita cetak PDF. Kita save. Oke. Nah, di sini kita lakukan ulang lagi, Ctrl P, save. Di sini sudah terlihat laporan penjualan dan hasil analisis a priori. Kita save. Kita cek di bagian file manager. Nah, di sini sudah ada yang terbarunya. Nah, di sini kita bisa lihat nih, dari sekian banyak data, saya menambahkan hasil analisis untuk dijadikan sebagai cetak laporan. Nah, di sini secara sistem akan menampilkan semua data transaksi dan membedakan kertas dari data transaksi penjualan dan hasil analisis penjualan. Jadi pengguna dapat melihat jauh lebih enak untuk dimana melihat data transaksi saja, atau bisa langsung ke hasil analisis tanpa harus menyambungkan data hasil analisis ke data transaksi. Nah, oke, dari situ udah, kita coba lanjut ke cetak XLS. Di sini sistem akan tetap mencetak laporan penjualan tanpa melibatkan atau menampilkan hasil analisis, karena emang cetak XLS ini diperuntukkan untuk mencetak laporan saja. Kita lakukan save pada dokumen, kita oke, kita cek di file manager. Di sini laporan penjualan dan hasil analisis. Nah, di sini kita cek apakah ada. Nah, benar, di sini tidak ada laporan hasil analisis karena emang diperuntukkan untuk hanya laporan penjualan. Jadi, meskipun kita memilih dialog laporan penjualan dan hasil analisis, jika kita ingin mencetak jika ingin kita mencetak berupa file XLS, maka tetap yang ditampilkan hanya laporan penjualan saja. Jadi seperti itu. Jadi
kita kembali edit. Di sini saya demi sekian dari saya untuk demo aplikasi ini. Semoga memberikan manfaat untuk yang lainnya dari pihak kampus, pihak toko maupun kepada teman-teman yang ingin menganalisa atau mengambil penelitian yang sama dengan saya, yaitu algoritma a priori. Semoga ini menjadi referensi bagi siapapun untuk melanjutkan topik penelitian agar bisa berkembang jauh lebih baik. Saya Farhan Iqmal dari NPM 2022-435-02851 Universitas Indra Prasta PGRI mengucapkan sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata atau kata yang kurang mengenakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya log out. Ya, kita di sini sudah selesai. Kita exit.